Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Salam dengan NIM 08011184299016. Di sini saya nih, saya mahasiswa matematika Unsri tahun 2024, kelas Alpro genap tahun 2025. Di sini adalah soal yang kelima, yaitu program untuk memisahkan kelompok bilangan yang ganjil itu masuk ke ganjil dan yang genap akan masuk ke genap. Gitu. Ya. Jadi untuk logikanya ya simple. Kita cuman masukin berapa banyaknya angka yang mau kita masukin, terus isi angka-angkanya, lalu angka-angkanya yang misal ada angka ganjil, maka dia masuk ke kelompok ganjil, tapi kalau misal angkanya genap, ya dia masuk ke kelompok genap. Ya cuma itu, logikanya cuma itu. Nah, yang bisa kalian baca di algoritma deskripsinya. Jadi program meminta pengguna memasukkan sejumlah bilangan ke dalam array. Jadi setiap bilangan kemudian diperiksa. Jika genap, maka disimpan ke array bilangan genap, tapi jika ganjil, maka disimpan ke array bilangan ganjil. Dan setelah semua bilangan diproses, program menampilkan deretan bilangan genap dan ganjil secara terpisah. Jadi yang genap-genap, yang ganjil-ganjil. Gitu. Jadi dia codingannya, kita jelasin per baris ya. Nah, di sini tuh ibunya minta kalau misal kita array itu kan indeksnya tuh ya urutan ya. Dari habis indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misal ada suatu array-nya itu ada 5, berarti kan indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dicek tuh keempat-empatnya, dan ada array lagi 2. Yang satu genap, yang satu ganjil. Misal kita buat file, lalu kita gambar mana ini? Draw. Nah, ini. Nah, mana ya penanya ya? Oh ini. Nah, jadi misal array A itu ada 5. 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini misal angka 1, 5, 6, 7, 4 misal. Lalu ini ada array B, dan ini ada array C. Kita anggap B ini genap dan C ini ganjil. Nah, kita cek yang A. Yang A indeks ke 0 ini kan 1. Berarti kalau 1 otomatis ganjil. Nah, nanti yang diganjil ini isinya 1. Ya kan? Masih. Nah, itu yang 1. Itu nih. Habis itu cek I++ kan? I++. Lanjut ke bilangan kedua, 5. Nah, 5 itu apa? 5 itu ganjil, maka nanti isinya ganjil 5. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, I++ lagi, I++ lagi. Nah, habis itu cek indeks kedua, 6. Nah, 6 itu genap. Dan karena 6 itu ada di indeks kedua, ya, indeks I yang kedua, maka nanti dia masuk ke sini. Nah, sedangkan yang Ibu Anita minta, gimana caranya kita nginputin yang genap ini ada di awal, kalau misal dia baru masuk misal 2 ya. Nah, kita tuh pengen 2-nya itu ada di sini, di indeks ke 0. Betul. Nah, jadi caranya adalah kita mendeklarasikan. Jadi, array-nya ini selain array A, B, C, maka kita yang B sama C-nya ini dia bukan BI sama CI, bukan, tapi dia punya indeksnya masing-masing. Kalau B dia indeksnya itu J, kalau C itu indeksnya K. Dan kenapa dideklarasikan sebagai sama dengan 0? Ya, karena itu tadi. Kita kan maunya dia masuk ke dalam indeks ke 0 ya. Berarti otomatis BJ itu kita pengennya itu B0.
Nah, B0-nya gimana caranya? Ya, berarti ya caranya pertama-tama kita deklarasiin dulu kalau J-nya ini sama dengan 0. Gitu ya. Dan sudah deklarasikan sama dengan 0, berarti nanti array B-nya nanti, indeks ke 0 nanti otomatis bakal 0 dulu. Atau ruang pertama dulu yang diisi. Baru nanti J++ itu setelahnya. Setelah ruangan 0 keisi, baru nanti ruangan selanjutnya. Misal, ini sudah nih 5 nih, 6 kan, kosong. Nah, karena C-nya ini anggap saja dia bukan pakai K ya atau I++, berarti nanti pada saat dia isi ke indeks ketiga dan isinya 7, ini kan indeks keduanya kan 6. 0, 1, 2, 3. Nah, yang C ini karena duanya itu dia nggak pakai K++ atau apapun itu, nanti dia ini kosong. Maka langsung skip ke 7. Nah, jadi gimana caranya biar C ini juga dia nggak kosong? Itulah kenapa kita pakai tambahan selain J sama dengan 0, kita pakai K sama dengan 0. Biar nanti C-nya ini isinya tuh K, karena K-nya sama dengan 0, berarti pada indeks ke 0, maksudnya pada saat bilangan pertama yaitu urutan yang pertama itu nanti indeksnya itu 0. Masuknya ke sini. Dan nilai yang ininya apa? Nilainya 1. Habis 1 apa? 5. Habis 5 apa? 7. Dan seterusnya. Gitu ya. Sampai ya habis lah gitu. Sampai yang di dalam A ini habis. Gitu. Jadi logikanya gitu. Nah, itu tadi logikanya dan ini tadi codingannya. Ya kan? Jadi ini N itu fungsinya buat masukin ini harusnya di sini aja ini. X V. Nah, ini kita nggak perlu lagi. Oke, nah, sudah masukin N, maka kita masukin datanya itu, data ke N-nya apa. Udah masuk, maka kita pindah ke perulangan untuk mengecek yang mana yang genap, yang mana yang ganjil. Kalau dia genap, maka masuk ke array B. Dan tadi sudah dijelaskan kenapa B-nya ini indeksnya J bukan I. Ya karena ya kita pengen ruangnya itu tadi ya 0. Kita pengen ruangnya itu 0. Gitu ya kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya genap, maka isi dari yang A tadi masuk ke array B. Dan sudah masuk tadi nanti J-nya yang awalnya sama dengan 0, maka dia akan berubah menjadi 1. Masuklah dia nanti setelah indeks ke 0, pindah ke indeks ke 1. Kita cek habis 2 misalnya apa, misal 4. Dia masuk 4 sini. Habis itu J++ lagi. J++ 2. Habis 4 apa? 6 misalnya. Nanti dia akan berurutan karena dia indeksnya udah indeks J, bukan indeks I lagi. Gitu ya. Sama itu tadi ini kan yang genap. Nah, else ini kalau misalnya ganjil. Kalau ganjil dia cuman beda letak arraynya aja. Arraynya itu C kan. Kalau genap dia B, kalau ganjil dia C. Nah, di dalam C-nya ini indeksnya K. K-nya sama dengan 0, K plus kalau benar, kalau ganjil. Gitu. Nah, sudah melakukan perulangan pengecekan, maka keluar dari for dan dia akan mengoutput masing-masing. Kalau dia genap, maka outputnya B. Jangan lupa ditambah spasi biar rapi. Dan kalau misal dia ganjil, maka outputnya akan C atau ganjil dan ditambah spasi biar rapi. Gitu. Contohnya kita running. Oke. Misalkan di sini kita mau ada 7 deretan angka. Ya. Mana sih? 7. Wah, lama. Nah, 7 ya, 7. Misal bilangannya itu ada 2, 1, 3, 4, 5, 8, 9. Nah, maka bilangan genap sama dengan 2, 4, 8.
bilangan ganjil sama dengan 1, 3, 5, 9. Jadi yang genap dia masuk ke genap, yang ganjil dia masuk ke ganjil. Seperti itu. Ya. Dan ini adalah flowchart-nya. Mana flow? Nah, ini flowchart-nya ya. Ini basic, ini seperti biasa masukin N, habis itu masukin datanya mau berapa, lalu ada deklarasi, dan langsung masuk ke perulangan untuk ngecek dia apakah genap atau apakah ganjil. Kalau genap maka akan jalan proses ini, tapi kalau ganjil dia akan jalan proses ini. Seperti itu. Dan kalau udah selesai, keluar dari perulangan ini dan masuk ke perulangan selanjutnya untuk mengoutput. Kalau dia genap maka cetak genap, kalau dia ganjil maka dia cetak ganjil, dan program pun selesai. Untuk hasil programnya ya seperti yang kita running tadi yang sama ya, masukkan bilangannya ada 5, diurutin 1, 2, 3, 4, 5. Yang genap itu ada 2 dan 4, kalau bilangan ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang proses pemindahan genap ganjil. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.